Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pada hari ini akan mempresentasikan materi mengenai obligasi dan instrumen keuangan sukuk. Di mana kelompok 7 terdiri dari 4 pemateri, yakni Andi Ahmad yang akan membahas mengenai pengertian dan karakteristik obligasi, kemudian Nur Anissa Baharsyam yang akan membahas jenis-jenis obligasi dan pengertian sukuk, kemudian Eka Nur Hafifah yang akan membahas karakteristik sukuk dan jenis sukuk negara dan tinjauan fikih mengenai akad penerbitnya, dan yang terakhir Nur Lela yang akan membahas mengenai perbedaan obligasi dan sukuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ahmad. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian obligasi dan karakteristik obligasi. Baik, yang pertama pengertian obligasi. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian obligasi. Pertama, menurut Jonathan Bird. Jonathan Bird menjelaskan bahwa pengertian obligasi adalah suatu surat berharga yang dijual oleh perusahaan atau pemerintahan dengan tujuan mendapatkan dana dari pihak investor dengan cara pemberian bunga yang dibayarkan berdasarkan perjanjian awal. Sedangkan menurut Frank Fabozzi menjelaskan bahwa obligasi adalah suatu jenis utang atau surat pengakuan utang dari suatu perusahaan atau pemerintah yang akan dibayar lunas ketika jatuh tempo. Pendapatan yang bisa diperoleh dari obligasi adalah tingkat bunga yang akan diberikan oleh para penerbit obligasi. Baik, selanjutnya karakteristik obligasi. Obligasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan jenis surat berharga lainnya, yaitu pertama, nilai obligasi. Pihak yang berperan dalam mengeluarkan obligasi harus memberikan informasi terkait jumlah uang yang dibutuhkan atau sering disebut dengan jumlah emisi obligasi. Yang kedua, jangka waktu obligasi. Obligasi memiliki jangka waktu mulai dari 1 sampai 10 tahun. Tapi umumnya jatuh tempo suatu obligasi adalah 5 tahun. Biasanya para investor lebih memilih obligasi jangka pendek karena memiliki nilai risiko yang kecil. Yang ketiga, principal and coupon rate ialah suatu nominal yang harus dikeluarkan para penerbit obligasi pada pemegang obligasi pada masa jatuh tempo. Dan yang terakhir itu jadwal pembayaran. Pembayaran kupon obligasi harus dilakukan dengan sang penerbit obligasi secara berkala sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditetapkan, seperti per 3 semester, per semester atau triwulan sekali. Baiklah, materi selanjutnya mengenai jenis-jenis obligasi. Jadi obligasi ini memiliki banyak sekali jenis yang dibedakan menjadi beberapa kategori, yakni berdasarkan penerbitnya, sistem pembayaran bunganya, dan berdasarkan jenis serta karakteristiknya. Selain itu, jenis obligasi juga terbagi berdasarkan tolak ukur yang dimanfaatkan. Yang pertama, berdasarkan nominalnya. Nah, dilihat berdasarkan nominalnya, obligasi terbagi menjadi dua, yaitu obligasi konvensional dan obligasi retail. Nah, obligasi konvensional adalah suatu surat utang yang memiliki jumlah nominal yang sangat besar, yaitu sekitar 1 miliar rupiah per slotnya. Kemudian obligasi retail adalah surat utang yang memiliki jumlah nominal yang kecil seperti 1 juta rupiah saja. Nah, kemudian berdasarkan penerbitnya. Nah, berdasarkan penerbitnya ini terbagi menjadi 3, yaitu corporate bonds adalah salah satu jenis obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan tertentu seperti pemerintah atau BUMN ataupun swasta dengan kurun waktu 1 tahun. Yang kedua, government bonds, yaitu salah satu jenis obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, yang ketiga yaitu municipal bonds adalah jenis obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mendanai proyek pembangunan yang berhubungan dengan kepentingan publik. Nah, kemudian berdasarkan pembayaran bunga. Nah, berdasarkan pembayaran bunga, obligasi ini terbagi menjadi 4 jenis, yaitu zero
Coupon bonds adalah jenis surat utang tanpa bunga dan tidak akan memberikan kupon secara berkala. Yang kedua, obligasi kupon adalah surat utang yang mampu memberikan bunga ataupun kupon secara berkala kepada para investor. Yang ketiga, kupon tetap adalah jenis obligasi menawarkan tingkat suku bunga dengan nilai yang tetap hingga jatuh tempo pada utang tersebut sudah tiba. Kemudian yang terakhir, kupon mengambang adalah jenis obligasi yang menawarkan kupon yang mampu berubah nilai berdasarkan indeks pasar uang yang sedang berlaku. Kemudian materi selanjutnya mengenai pengertian sukuk. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008, sukuk negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan atas aset SBSN baik mata uang rupiah maupun valuta asing, yang mana aset SBSN adalah barang milik negara. Nah, jadi sukuk negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan negara berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti bagian penyertaan aset SBSN yang dikeluarkan pemerintah melalui Menteri Keuangan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Nur Hafifah akan menjelaskan mengenai karakteristik sukuk. Yang pertama, sukuk tidak mewakili sebuah hutang yang diserahkan kepada emiten oleh pemegang sertifikat. Sukuk diterbitkan berdasarkan sebuah kontrak sesuai dengan peraturan syariah yang mengatur penerbitan perdagangannya. Yang kedua, penggunaan dana hasil penjualan sukuk juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Berbeda dengan forex obligasi, dapat digunakan secara bebas tanpa memperhatikan unsur syariah. Penerbit sukuk memerlukan adanya underlying transaction sebagai dasar penerbitan. Penghasilan yang diberikan sukuk bukan berupa bunga, melainkan berupa imbalan, sewa, bagi hasil atau margin. Yang ketiga, penerbitan sukuk pada umumnya memerlukan SPV sebagai penerbit. Sukuk merupakan instrumen penyertaan. SBSN ditujukan untuk membiayai defisit APBN. SBSN haruslah memiliki alur pendapatan, yaitu jika ada uang yang dikeluarkan, maka ada pendapatan yang dihasilkan. Dalam konteks penerbitan SBSN, artinya dana yang dihimpun dari SBSN sebaiknya dialokasikan untuk membiayai proyek negara yang jelas, seperti pembangunan infrastruktur. Akad yang paling sering digunakan pada penerbitan SBSN di Indonesia adalah dengan skim ijarah. Karakteristik pada SBSN dengan skim ijarah adalah terlengkapinya rukun-rukun. Yang pertama, pemberi sewa atau pemberi jasa atau muajir. Yang kedua, penyewa atau pengguna jasa, mustajir untuk memperoleh manfaat atas objek yang disewakan. Yang ketiga, objek yang disewakan atau ma'ajur yang dikuasai oleh muajir, di mana mustajir membayar harga sewa ujroh kepada muajir untuk jangka waktu tertentu. Syarat-syaratnya meliputi 1. Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah. Yang kedua, harga barang dan jasa harus jelas. Yang ketiga, tempat penyerahan atau delivery harus jelas karena berdampak pada biaya transportasi. Dan yang terakhir yaitu barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan, karena tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki atau dikuasai, seperti yang terjadi pada transaksi short selling pada transaksi pasar modal. Jenis sukuk negara dan tinjauan fikih mengenai akad penerbitnya. Yang pertama, ijarah, sell and leaseback. Sukuk ijarah adalah sekuritas yang mewakili kepemilikan aset yang keberadaannya jelas dan diketahui. Mekanisme sell and leaseback adalah jual beli suatu aset yang kemudian pembeli menyewakan kembali aset tersebut kepada penjual. Yang kedua, mudharabah, bagi hasil atau profit and loss sharing. Mudharabah merupakan akad bagi hasil
ketika pemilik modal menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Sukuk atau sertifikat mudharabah dapat menjadi instrumen dalam meningkatkan partisipasi publik pada kegiatan investasi. Jenis ini merupakan sertifikat yang mewakili proyek atau kegiatan yang dikelola berdasarkan prinsip mudharabah. Yang ketiga yaitu musyarakah atau penyertaan modal. Sukuk musyarakah adalah sertifikat nilai yang sama yang menerbitkan untuk memobilisasi dana yang digunakan berdasarkan persekutuan atau firma sehingga pemegang-pemegangnya menjadi pemilik modal atau aset berdasarkan bagian masing-masing. Yang keempat yaitu murabahah, cost loss sharing. Murabahah adalah jual beli barang pada harga aset setelah ditambah margin keuntungan yang telah disepakati. Dalam sukuk dengan akad murabahah, investor membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya dengan emiten, dan keuntungan investor diperoleh dari selisih harga beli dari produsen dengan harga jual kepada emiten. Dan yang terakhir yaitu istisna. Istisna merupakan kontrak jual beli dengan pemesanan antar mustasni atau pembeli akhir dan sani atau supplier, di mana harga ditetapkan di awal sesuai dengan kesepakatan. Barang harus memiliki spesifikasi yang jelas yang telah disepakati bersama. Pembiayaan dengan menggunakan prinsip istisna diadopsi untuk pembiayaan suatu proyek yang spesifikasinya harus dideskripsikan oleh pembeli, seperti spesifikasi pembangunan gedung, pembuatan kapal, pesawat, dan sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu perbedaan obligasi dan sukuk. Yang pertama yaitu aktivitas bisnis penerbit surat berharga. Kalau sukuk harus berlandaskan prinsip syariah dalam segala aktivitasnya. Penerbitan suku dapat dilakukan juga oleh penerbit non-syariah, asalkan proses penerbitannya disesuaikan dengan prinsip syariah. Kalau obligasi yaitu tidak dibatasi. Yang kedua yaitu sifat instrumennya. Kalau sukuk sertifikat bukti kepemilikan atas suatu aset, sedangkan obligasi yaitu adalah utang. Yang ketiga yaitu penghasilan. Sukuk adalah imbalan bagi hasil dan margin, sedangkan obligasi bunga dan capital gain. Yang keempat yaitu jangka waktu. Kalau sukuk yaitu jangka waktunya panjang dan pendek. Kalau obligasi menengah dan panjang. Yang kelima yaitu underlying asset. Kalau obligasi yaitu kalau sukuk itu perlu, sedangkan obligasi itu tidak perlu. Yang keenam yaitu pihak terkait. Kalau sukuk yaitu obligor, SPV, dan investor. Sedangkan obligasi yaitu trustee, obligor, dan investor. Yang ketujuh yaitu basis investor. Kalau sukuk yaitu syariah dan konvensional, sedangkan obligasi konvensional. Kedelapan yaitu penggunaan dana. Penggunaan dana menurut sukuk yaitu harus sesuai syariah, sedangkan obligasi yaitu bebas. Yang kesembilan yaitu perdagangan di pasar sekunder. Menurut sukuk, penjualan atas kepemilikan aset menjadi dasar penelitian, sedangkan obligasi yaitu mencerminkan penjualan atas suatu utang. Yang kesepuluh yaitu biaya. Menurut sukuk, biaya administratif sama dengan obligasi konvensional, namun ada tambahan biaya untuk upah dewan syariah. Sedangkan obligasi, biaya administrasi tanpa biaya untuk dewan syariah. Yang ke-11 yaitu pungutan OJK. Kalau menurut sukuk, 0,05% dapat nilai emisi atau maksimal setara dengan 150 juta. Sedangkan obligasi yaitu 0,05% dari nilai emisi atau maksimal senilai dengan 750 juta. Kemudian yang terakhir yaitu dokumentasi. Menurut sukuk dibutuhkan dokumentasi tambahan yang memaparkan transaksi pembiayaan syariah, sedangkan
obligasi yaitu relatif lebih ringkas. Terima kasih. Demikian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.